ini apa nih Apple nih gitu ya, kafir gitu. Enggak. Teknologi itu dekat. Bahkan di setiap interaksi kita dengan orang lain, kini ada teknologi. Dan karena teknologi sedekat itu dengan hidup kita sehari-hari, saya yakin tiap orang punya cerita yang berbeda-beda tentang kedekatannya dengan teknologi. Dan di sini, kami, Wisnu Kumoro dan Gadgetainment Team, ingin mengajak kamu semua melihat beberapa cerita tentang teknologi dan kaitannya dengan aspek kehidupan sehari-hari. Jadi selamat datang di Curhat Teknologi. Untuk episode pertama dari Curhat Teknologi, gue pengen mulai dari sekitar lingkungan gue. Gue punya satu sahabat, yaitu adalah Taufik Nobo. Dia adalah seorang tech reviewer yang biasa mengulas teknologi, smartphone, laptop, dan alat-alat teknologi lainnya, dan punya sebuah keunikan di mana dia adalah salah satu orang yang melakukan hijrah. Jadi gue pengen ngobrol sama dia dan mendalami bagaimana sih perspektif dia tentang teknologi dan keislamannya. Jadi langsung aja ketemu sama dia sekarang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, insyaallah. Gimana brother? Baik Pak. Ini tempat siapa? Boleh silakan. Boleh ya? Iya, udah disiapin kopinya, handphonenya, kali-kali. Kopinya sesuai selera saya. Iya, siap. Handphonenya kayak punya saya. Iya, udah disiapin semuanya buat Bapak Wisnu. Casingnya mau. Nggak usah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana cuy? Ini tempat asik juga ya? Masya Allah, menarik ya. Iya. Si Sagaleh Wijaya. Oke, Fik. Jadi gue kan pengen ngobrolin mengenai teknologi dan juga kaitannya sama hijrah lah, keislaman. Ya, oke. Sebelum lo berhijrah dan sesudah lo berhijrah, ada perbedaan nggak sih teknologi yang lo pakai? Oke. Yes and no. Yes and no? Ya. Oh, menarik nih. Yang no-nya ya, yang no-nya, paling yang iya. paling gampang lah. Kita ngomongin no nih in terms of hardware. In terms of hardware, oh, oke. Karena handphone tetap Handphone tetap, laptop tetap. walaupun bukan punya saya. Kan Dia punya juga Bapak ya. pinjemin. Terus apa namanya laptop masih sama. Gue masih banyak di ekosistem Apple. Oke. Tapi secara softwarenya berubah. Softwarenya berubah? Ya. Oke. Gini. Dulu nggak ngerti ya, terabas aja ya, asal download gitu kan. Cobain aja. Terus juga pokoknya legal nggak legal selama menguntungkan gue ya udah. Download gitu. APK. Ya, dan lain-lain, tingkat ya. kesadaran rendah lah gitu. Oke. Sampai akhirnya pas sudah mulai belajar, udah mulai ngerti nyolong tuh begini. Sebenarnya harusnya nggak usah pakai belajar juga udah ngerti nyolong. Sebenarnya tuh buat, nggak baik, ya. buat bukan Tapi- hijrah juga sama sih. Benar, tapi masalahnya kan kesadaran diri lo untuk lebih, oh ya gue harus nih gitu, karena impactnya nggak cuma di sini, tapi nanti berlanjut gitu kan. Oke, jadi akhirnya software beli, Oke. gitu. Terus juga account lebih tebang pilih lah buat nge-follow. Banyak yang lo nggak diaktif gitu banyak ya? Enggak, bukan deactivate, tapi yang gue ikuti, yang gue follow berbeda gitu. Oh, I see. Oh, misalkan sosial media. Iya. Yang lo follow jadi kalau beda. dulu Alexa Bliss, Becky Lynch, Charlotte Flair gitu itu bisa masuk ya. Kalau sekarang jangan. Cukup dari rititan orang atau dari rititan saya ya. Iya, makanya jangan sering-sering. Iya. Gitu. Ya. Kalau nggak tahu nama yang tadi jangan dicari. Nanti saya kena masalah. Tapi maksudnya gitu ya. Jadi account lebih unfollow yang perempuan gitu. Ya terus Ada juga batasan-batasan lah. Iya, ada batasan yang emang dan nggak perempuan doang ya. Account-account kayak misalkan mungkin masuknya nggak jelas atau gue nggak tahu hukumnya gitu. Jadi gue nggak. Tapi menarik tadi yang terms of hardware sebenarnya sama aja. Hardware sama-sama aja. Gitu. Penggunaannya yang berubah. Penggunaannya berbeda. Jadi banyak kan orang-orang tuh suka beranggapan, oh lo balik, oh lo hijrah lo udah nggak ngapain lo Apple menjauhi nih, gitu. semua gitu. Bener. Ya? Ini apa nih Apple nih gitu ya, kafir gitu. Enggak. Kita mau ngomongin ya kalau misalnya orang-orang mau berilmu dan benar-benar berilmu, pelajarin definisi kafir apa, itu benar, tapi bukan berarti tidak bisa dipakai kan. Betul. Gitu ya, maksudnya. Selama manfaatnya ya. Yes, gitu. Yang sekarang harus diselami dan harus lebih dimengerti itu adalah gimana lo menggunakan tools yang lo miliki. Itu sebenarnya. Poinnya gue garis bawain banget. Gue setuju. Berarti teknologi yang hijrah friendly itu yang gimana? Balik lagi ke masalah niat dan cara penggunaan. Oke. Ya memang ada batasan kayak misalnya website porno yang nggak mungkin lo buka. Jelas. Dan itu sebenarnya juga ilegal di negara ini. Yes. Ya. Jangan ngomongin website deh, itu pasti nggak bisa. Kita ngomongin account. Mungkin yang orang bingung, lo udah hijrah Fik, ngapain bikin TikTok? Oke. Gue bahas teknologi yang pertama.
Yang kedua, balik lagi ke account yang gue follow. Di saat gue buka TikTok, gue nggak FYP-an gitu. Walaupun emang lo otomatis buka TikTok pasti ke FYP ya. FYP itu buat yang nggak tahu, for your page. Jadi timeline lah. Home feed lah. Ya, home feed ya gitu. Nah gue langsung swipe left. Yang berarti udah langsung ke bagian follow. Okay. Nah itu kan berarti cuman yang gue follow aja. Yep. Ada Gary V, gue ngambil ilmu dari Gary V. Yeah. Terus ada account-account teman-teman yang lain gitu. Nah tinggal nanti teman-teman yang mungkin mau mulai dakwah misalnya bisa masuk ke situ. Dan udah mulai banyak juga. Udah kan? ada. Udah ada juga. Walaupun mungkin belum account langsung yang punya, tapi masih potongan-potongan, tapi sudah mulai ada. Karena buat gue itu platform lah. Gimana lo mau bermain di platform, nah itu yang lebih penting. Contoh yang paling banyak sebenarnya adalah podcast lah ya. Dan resepsinya bagus. Dan di trending chart aja kajian lumayan tinggi loh. Tinggi, betul. Kita sebagai podcaster ngerasa juga ya. Kapan terakhir bikin podcast? Lama. Saya sudah lupa. Teknologi kan nggak cuma berhenti sampai di terakhir-terakhir ini doang, nggak cuma podcast, nggak cuma sosial media. Ya. Kita ngomongin yang lebih advance. Apalagi tadi gue udah ngeliat tentang Consumer Electronics Show 2022. Oh yes. Itu ngomonginnya tentang kalau otomotif oke lah, itu menurut gue aman lah ya, otomotif. Tapi kalau ngomongin mengenai hal-hal yang lebih virtual, bagaimana pandangan lo terhadap teknologi baru itu, blockchain, NFT, metaverse, sampai situ aja dulu? Sebenarnya rumit ya, karena gini, gue tuh sebisa mungkin mempelajari hukum dari sesuatu dulu. Itu emang nggak mungkin nggak, gue pasti harus belajar dulu. Dan dari situ barulah nanti berlanjut ke masalah gue akan pakai apa enggak. Jujur kalau kita ngomongin yang paling simpel masalah metaverse ya. Gue agak takut sebenarnya. Karena dunianya apa yang lo takut? Dunianya agak terlalu aneh buat gue ya. Gue ngerasanya kayak gue bentar lagi akan masuk ke dalam satu buah dunia yang ada di film The Matrix gitu. Yang lo bayangkan kayak The Matrix. Gue bayangin gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya nggak seperti itu ya. Dan hukum penggunaannya seperti apa? Sebenarnya sih kalau kayak metaverse seperti yang bagian tadi ya, kalau kita ngambil contoh kayak ini gue sebut aja The Next Earth gitu ya. Kan dia ngeblocking map, terus kita bisa beli per peta itu ya. Sebutannya per pixel atau per kotak gitu. Per unit lah ya. Per unit disebutnya. Kita bisa beli per unit. Gue tadi pagi baru ngecek lagi harga rumah gue di sana kayak cuma $3 gitu. Nah, yang jadi masalah adalah di saat gue pengen coba. Gue pengen coba ikutan nih gitu. Nah, terbenturnya dengan kripto. Nah, itu yang akhirnya sekarang menjadi sedikit masalah karena memang pada dasarnya adalah harus masuk ke dunia kripto, dan kripto itu hukumnya sudah ada hukumnya. Tapi seperti gini, kita juga nggak bisa nutup mata gitu. Kalau soalnya setahu gue fatwa ini kan fatwa halal haram yang sifatnya halaf ya, baru. Jadi nggak sebutannya masih bisa berubah lagi nanti. Hasil musyawarahnya ulama lah gitu ya. Kalaupun misalkan ternyata nanti konsep kriptonya sendiri secara dasarnya mungkin berubah, ada perbaikan gitu ya, lebih jelas. Maaf ya teman-teman yang main kripto ya gitu, karena ini berdasarkan pandangan gue. Nggak apa-apa kan ini berdasarkan opini. Ya, basicnya kripto kan so far gue ngeliatnya kalau uang kan dasarnya emas ya. Kalau kripto dasarnya apa gitu, itu kan yang kita masih belum tahu ya. Kalau gue masih belum aware di sana. Gitu. Nah itu yang akhirnya maksud gue ngebikin, ya kalau misal ternyata nanti belakang lebih jelas ya insya Allah mungkin hukumnya bisa berubah, kita nggak pernah tahu gitu. Karena ini sesimpel, gue kalau coba ambil contoh sesimpel e-money ini, hukum awalnya kan tidak dianggap uang, e-money yang ada di kartu, sampai akhirnya keluar hukumnya ya sudah. Berdasarkan kajian ini, berdasarkan kajian akhirnya berubah. Dia dianggap kartu elektronik yang ada uangnya tuh e-money ya, it's a money. Tapi bentuknya berbeda. Nah, hanya pencatatannya kan. Yes, hukumnya berubah. Kenapa? Karena sudah dipelajari dengan lebih lanjut, keluar penjelasannya ini tuh semua segala macam. Nah, ini yang emang akhirnya gue berharapnya memang nanti akan kriptonya juga mau ada kejelasan lah ya. Lebih jelas. Terus juga fatwanya bisa bergeser, jadi kita bisa masuk ke sana. Karena tapi jadi berhenti untuk mempelajari itu nggak? Kalau gue nggak. Kalau gue merasa gue punya satu buah kewajiban untuk mempelajari. Tidak berarti terjun langsung ya. Karena dengan lo masuk ke websitenya aja, lo mencoba membeli, bukan berarti lo pengen beli ya. Tapi lo mencoba membeli, lo akan jadi tahu kayak, oh ternyata gue nggak bisa beli. Kayak tadi gue bilang, gue ada sempat ngobrol ya. Gue nggak bisa beli ternyata, karena di depan gue harus berbenturan dengan si kripto yang sekarang ini gue nggak bisa akses. Karena
secara fatwa hukumnya udah ada. Oke. Dan terbentur lagi nanti misalkan NFT tergantung yang ngebeli NFT-nya apa. Karena bentuknya bisa banyak lagi. Bentuknya bisa banyak. Oke. Ya kan, kalau misalkan NFT-nya berupa potongan lagu ya gue nggak bisa. Musik gitu. Karena sekarang musik udah ada yang diartikan. Sudah ada, itu gue nggak bisa. Kalau misalkan ternyata NFT-nya adalah gambar muka dan gambar ya, bukan foto. Gambar ya, gambar. Ya, gambar. Nggak bisa juga kan. Dan bukan kartun, as in like gambar beneran muka utuh, gue nggak bisa. Tapi kalau misalkan ternyata gambarnya kan udah juga yang kayak pemandangan gitu-gitu ya, itu masih aman sebenarnya. Bola Yes, gitu. which I try to, sepatu banyak sekarang. I try to, tapi nggak bisa karena Mata uangnya lagi. mata uangnya. Yang sekarang ini lah metode pembayarannya lah gitu. Saya kalau misalkan Kalau bisa pakai GoPay mungkin jadi bisa ya. Iya, Bener gak gue? Bisa. Beli NFT pakai GoPay. Bisa. Nah, itu malah bisa. Bener, itu bisa. Itu akhirnya jadi bisa. Jadi emang maksudnya kalau kita memang kenapa gue terus mempelajari karena emang menurut gue ini penting gitu. Karena emang untuk lo paling tidak lo mengetahui ke depannya akan seperti apa. Karena menurut gue bilang gue takut dengan metaverse. Tapi takut gue nggak beralasan. Kalau gue tidak mempelajari, gue cuman wah takut nih nanti akan ada komputer mengontrol pemikiran gue dah. Gitu. Ketakutannya muncul karena ketidaktahuan. Yes. Itu juga ada. Yes. Jadi emang harus dipelajari. Harus sangat penting buat dipelajari. Jadi belajarnya tetap, penggunaannya balik ke pribadi masing-masing. Yes, aplikasinya sih enggak. Gitu. Gue ya. Oke. Gue enggak. Oke. Dan ada hal yang pengen gue pelajarin juga sih sebenarnya dari teman-teman yang hijrah ini, karena gue lihat di kafe ini cukup banyak teman-teman yang hijrah juga datang ke sini ya. Iya. Kayak tempat komunitas hijrah datang ke sini juga ya di kafe apa namanya Rumah Sagale Rumah ini. Sagale. Dan ada yang pengen yang gue tahu sebenarnya. Kalau misalkan insya Allah suatu hari tim Gadgetainment atau bahkan gue sendiri gitu memutuskan untuk hijrah, gue pengen tanya, hijrah starter pack versi teknologi dari Taufik Nobo tuh kayak gimana? Apa hijrah starter pack itu apa? Baru mulai. Oke. Jadi misalkan aplikasi apa sih biasanya ada dari handphonenya kayak gimana? Kayak gini. Pada dasarnya seperti tadi gue bilang aplikasi, handphone dan segala macamnya itu tetap gunakan yang sama nggak masalah. Sama nggak masalah. Tapi bersihkan. Nah, berarti lebih bersih ya? Bersihkan. Ini bukan bersihkan dielap, bukan Pak. Isinya ya? Iya, isinya. File cache-nya hilang tuh biasanya. Ya, 3GP ilangin ya. Kalau masih Emang 3GP nyimpen apa kasihan sih? banget ya. 3GP itu apa? Mungkin udah pada nggak ingat, Pak. Udah MP4 sekarang. Terakhir FLV saya. Lebih baruan ya. Sama aja. Intinya file-filenya yang emang mungkin udah biang masalah dihilangin. Account-account yang tadinya sering di follow tapi bukan nggak berfaedah lagi gitu ya, mungkin banyak ganggu, itu di unfollow, dihilangin. Ya hal-hal yang simple lah, tetap gunakan yang ada dan Tetap ya. dan yang paling penting follow account-account yang akan membantu. I see. Itu yang paling penting gitu, karena it's not about the tech, it's more about how you use the tech. Oke, jadi kalau misalkan nih ada yang bilang, oh kalau lo hijrah lo kan lo udah nggak denger musik misalkan, lo ngapain beli TWS? Oh enggak dong, tetap butuh Jangan dong, Pak. Kita tetap perlu butuh, kan? mendengarkan banyak ilmu juga. Iya, kan? kajian didengerin pakai ini bisa. Benar. Gitu. Oke. Kayak misalkan, kenapa beli AirPods Pro harganya 3,1 cuman buat denger orang ngomong? Barusan curhat nih. Iya kan? Gitu. Loh, jangan salah. Gitu. Jangan salah. Untuk orang-orang yang kupingnya budek kayak saya, itu membantu. Saya bisa dengar istri saya ngomong lebih jelas. Sampai akhirnya bini gue bilang, oh pakai itu aja terus jangan dicopot-copot. Sekarang pertanyaannya agak berat dikit nih. Ya. Gue kan memulai obrolan ini dengan tadi gue bilang, gue nonton Consumer Electronics Show 2022. Pameran teknologi yang bisa dibilang jadi patokan sepanjang tahun tuh akan kayak gimana. Dan salah satu teknologi yang paling menarik perhatian, di sana sudah ada robot yang berbentuk dan bermimik seperti manusia, namanya Ameka. Dengan suara dan intonasi yang mulai mendekati manusia. Berarti nggak cuma robot berarti, AI juga berarti. Ya. How you respond that? AI no problem. Jadi gini, ada satu buah anggaplah ini omongan sahabat gue, lupa tepatnya, maaf ya teman-teman ya yang nonton gitu. Tapi yang pasti emang kalau emang ada yang mau menambahin bisa dikomentar. Boleh komentar ya. Tapi yang pasti emang dikasih tahu kalau misalkan kita pengen menuntut sesuatu tentang ilmu dunia itu diizinkan. Bahkan kalau mau jadi jago pun nggak ada masalah. Oke. Ya.
Jadi Islam tuh bukan berarti ngasih limitasi lo nggak boleh terus lo dibikin belajarnya agama doang. Enggak. Oh, orang IT kebanyakan malah rajin salat tuh. Yes, lo sangat iya benar. Bener ya? Ya. Orang IT rata-rata rajin salat. Ya, lo sangat disarankan kalau lo pengen ini berilmu tentang dunia, sok silahkan. Tapi yang penting jangan melanggar syariat. Betul. Gitu. Nah, AI termasuk gue baru juga baca beberapa literasi emang diizinkan. Apalagi fungsinya riset, mempelajari buat nanti ke depannya seperti ini itu dan segala macamnya. Oke. Robot, it's a different thing. Kalau kita ngomongin robot, tangan satu biji bisa ngapa-ngapain. Dan bentuknya nggak literally tangan juga sih sebenarnya itu. Iya, itu kan ya kayak mechanical aja. Iya, iya. Ginilah kayak apa? Mic stand ya. Mic stand. Kayak mic stand yang di mic bracket yang di meja itu nggak ada masalah. Tapi begitu kita masuk ke robot yang menyerupai manusia, Humanoid. ini ada hukumnya. Oke. Ini ada hukumnya. Dan udah ada jelas hukumnya ya. Jelas. Itu nauzubillah ribet banget. Iya. Di depannya ribet banget nanti. Di afterlife-nya ribet. Jadi jangan dibikin jadi kayak manusia. Gitu. Oke. Problemnya sebenarnya di bentuknya kah? Di bentuk manusianya. Atau di ke livingannya. Maksud gue, imagine it's a cat. Yes. Hukum kehidupnya gue belum cari tahu, jadi gue nggak tahu. Tapi hukum menyerupai makhluk hidupnya itu masalah. Udah ada ya? Yes. Ya. Gue agak sedikit modifikasi pertanyaan gue. What if it's gue nyebutnya it's bukan jadi bener mati ya? Yeah. What if it's virtually assistant? Karena beberapa brand sudah mulai punya tuh. Salah satu alasan gue agak parno dengan metaverse adalah itu. Karena virtually dia menyerupai orang. Yes. Karena kalau buat gue hukumnya jelas. Tapi jangan pegang omongan gue ya. Mungkin kalau ada ustadz yang nonton, ini kan bisa kasih penjelasan di bawah ya. Ini dari opini lo aja. Benar. Opini pribadi satu orang, Taufik Nobo. Kalau gue sih memandangnya ya, it's gonna be a bit of problem di sana gitu. Makanya pengembangan ya cuman balik lagi ya. Kalau buat gue ini ujung-ujungnya adalah faktor yang make. Jadi emang kita juga harus pinter-pinteran gitu. Kalau gitu kira-kira apa ekspektasi dan harapan seorang Taufik Nobo terhadap teknologi? How you think about the future? Gue berharap teknologi berkembang semaju-majunya, memudahkan orang semudah-mudahnya. Ya. Tapi gue sangat berharap untuk gue sangat berharap untuk si usernya ini semakin pintar dalam menggunakannya dan tidak melahap Mentah-mentah. telan-telan, bulat-bulat gitu gitu. Dikunyah dulu. Kotak-kotak lah. Oh iya. Kan nggak bulat-bulat. Kotak-kotak lah. Segitiga. Lo masukin makanan ke mulut, dikunyah dulu. Jangan langsung ditelan aja. Lo pernah mendengar satu buah, balik lagi kata-kata NFT. Terus lo udah ngomong hardik, ini pasti nggak bisa nih, ini spekulasi. Ini harga beli segini, jual spekulan segini. semua, dagang semua. Ini haram. Punten, udah main belum? Udah lihat mekanismenya belum? Iya. Gitu ya. Kalau misalkan jangan-jangan bukan NFT-nya. Jangan-jangan cara transaksinya gitu. Atau mungkin cara transaksinya benar tapi mata uangnya. Benar. Iya, ya gitu. Terus atau jangan-jangan masalah atau mungkin emang NFT tertentu aja. Atau mungkin emang the whole concept on NFT gitu ya gitu. Thank you banget Pak untuk curhatnya. Ini gue kenapa harus ada gini? Ya, sama-sama Pak. Gue tua banget. Harusnya gimana? Harusnya gimana dong? Ya nggak usah. Ya Pak. Nah, ini lebih parah lagi cuy. Terima kasih teman-teman. Tua banget ya, tapi sekali lagi thank you Fik. Sama-sama brother. Thank you banget dan juga salam buat siapa namanya Mas Dida. Yang punya tempat ini di Rumah Sagaleh. Jangan lupa dikunjungi di Wijaya. Ya teman-teman di Jakarta silakan mampir ke sini. Gue pamit dulu ya. Sama-sama brother. Sampai ketemu. Kopi lo tenang, gue bayarin. Alhamdulillah. Cicilan handphone gue, tolong. Oke. Siap. Cabut main. Thank you Jo. Hati-hati. Gini lagi gue. Setelah ngobrol sama Taufik, gue makin yakin kalau Islam adalah agama yang sangat responsif terhadap teknologi. Teknologi baru aja langsung ada responnya. Jadi gue jelas nggak setuju kalau ada yang bilang kalau Islam nggak mendukung perkembangan teknologi. Dan menurut gue, teman-teman yang hijrah sama seperti yang tidak hijrah, punya batasan tersendiri untuk teknologi yang mereka gunakan. Jadi nggak berbeda sama sekali dalam hal tersebut. Hanya alasan pembatasannya yang berbeda-beda. Dan ngobrolin ini sama sahabat gue, Taufik Nobo, bikin gue makin yakin tentang satu hal. Teknologi itu hanya alat.
Baik buruknya tergantung niat dan juga manfaat. Dan gue setuju itu. Terima kasih sudah menonton Curhat Teknologi. Berikutnya di Curhat Teknologi. Ada kok temanku yang sekarang pun dikenali sebagai musisi juga, DJ gitu. Tapi dia punya taste, tapi maininnya nggak bisa. C-nya aku pengen manis. Dia di barisan C ada C mayor 7, C mayor 9, C add 2 atau apa gitu. Itu tinggal dipilih. Ini kayaknya lebih manis ya. Oke. Jadi kayak semacam ada bantuan AI-nya juga ya untuk ngebantuin chord-nya gitu ya. Bener.